收9阴宁元录啊？之前你和孟掌柜组将元气束缚他，怎么做呢？他上当了。师弟，你没事吧？忍着什么？怪不得我问如何收取9阴宁元录。 Hola, bagaimana nih kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu, serta dilancarkan rezekinya ya guys. Amin. Pada kesempatan kali ini, kita akanlah melanjutkan Tonghua dari Martial Peak ataupun Babang Yangkai. Yang dimana untuk episode sebelumnya, kita sudahlah melihat kehebatan dari Yangkai dan juga kemarahan dari Dewa Iblis yang berhasil untuklah menghabisi seluruh para musuhnya. Terutama dengan Tuan Muda Longhui, dia mati begitu mengenaskan. Kalau begitu, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Setelah situasinya benar-benar aman, Yangkai kembali mempertanyakan kalau sebelumnya dia ini membutuhkan energi Qi yang darinya, tetapi bagaimana cara untuklah menggunakannya? Sebab Xianing dan juga Tetua Meng masihlah belum memberitahu yang sebenarnya. Lantas ya untuk Xianing langsung salah tingkah. Yang ternyata untuk menggunakan energi Qi yang miliknya, dia haruslah memasukkan ke dalam mulutnya. Dan sisanya dialah yang mengerjakan sisanya. Mendengar itu ya, Yangkai cukuplah begitu bingung apa yang dimasukkan ke dalam mulutnya. Sayangnya, Xianing langsunglah memberitahu kalau untuk buah 9 ying telah berhasil matang dan mereka harus bisa untuklah mengambilnya sekarang juga. Tanpa babi bu juga, Xianing langsunglah mengunci buah tersebut dengan tujuan agarlah buah ini tidak keluar ataupun kabur-kaburan. Setelah berhasil mengepungnya dengan keformasi 9, buah 9 yin langsunglah mencoba memberontak. Tetapi usahanya sia-sia. Lalu Yangkai pun diperintahkan, semua ini tergantung kepada dirinya. Apakah dia mau untuk membantunya atau sama sekali tidak. Karena sudah terlanjur untuklah berjanji menolongnya, Yangkai langsunglah memasuki formasi tersebut. Setelah berhasil memasukinya, Xianing mengatakan semua pengakuan dari gurunya itu ternyata benar. Yang dimana kekuatan energi mereka ini salinglah beresonasi satu sama lain atau saling berhubungan. Yang satu memiliki kekuatan yin, yang satu lagi memiliki kekuatan yang. Jika digabungkan, itu akanlah menjadi salah satu energi Touqi yang sungguhlah begitu luar biasa. Di dalamnya, Yangkai juga begitu bingung bagaimana cara untuklah menangkap cairan satu ini. Sebab harta ini memiliki pemikirannya sendiri dan sudah pasti tidaklah begitu rela untuk ditangkap. Sehingga dia pun terpikirkan untuklah menggunakan kemampuan Yang Yi, yang dimana energi Qi Yang-nya langsunglah dibentuk sebuah jaring. Pada awalnya itu sangatlah sulit untuk menangkapnya. Tetapi Yangkai juga tidak kalah cerdas, dia mencoba untuklah menjebaknya, sehingga cairan 9 yin berhasil untuklah ditangkap. Dan selanjutnya dia diperintahkan untuklah memakan cairan tersebut. Tanpa babi bu, Yangkai langsunglah memakannya. Akan tetapi setelah dia memakannya, tubuhnya merasakan energi dingin yang sangatlah kuat, sampai-sampai dia hampir saja tumbang. Tidak mau kalah juga, Yangkai langsunglah menggunakan energi panasnya. Sehingga ya untuk energi dingin dan energi panas yang berada dalam tubuhnya salinglah berbentrokan kekuatan. Untuk Xiangni sendiri, dia cukuplah begitu khawatir dan mempertanyakan bagaimana kondisi dari Yangkai. Waduh, ditanyain dong. Padahal sudah terlihat jelas kalau tubuh dari Yangkai itu sudah membeku total. Pada akhirnya juga, Yangkai berhasil untuklah menetralkannya dan cairan 9 yin masihlah terdapat di dalam tubuhnya, serta dia merasakan kekuatan yang cukuplah begitu hebat mengalir di dalam tubuhnya. Dia yakin jika dia memakannya ataupun mengkonsumsinya, maka dia juga akanlah menerobos ke ranah berikutnya. Tetapi dia masihlah mengingat janjinya, dia datang ke sini untuklah membantu senior Xianing, bukanlah untuk berkultivasi ataupun menerobos. Tetapi dia juga begitu bingung bagaimana cara untuklah mengeluarkan energi 9 yin seperti ini. Bahkan dia merasa dirinya ini telah menyerap setengah dari 9 yin.
Selagi dia kebingungan untuklah memberikan energi yin ini kepada seniornya, dia pun dibuat begitu saksikso. Ternyata maksud dari memberikan dari mulut ternyata adalah sebuah ciuman. Alhasil ya, Yang Kai hanya bisa terdiam saja dan menikmati ini semua. Namun dengan begini juga, misi untuklah mengambil harta 9 yin telah selesai, dikarenakan energi tersebut berhasil untuklah diserap oleh Xianing sepenuhnya. Walaupun ya setengahnya udah diambil oleh Yang Kai ya. Ditambah juga untuk Yang Kai akhirnya menyadari serta mengerti mengapa tetua Meng dan juga untuklah Xianing ketika diberikan pertanyaan seperti ini mereka tidaklah mau menjawab. Terutama untuk seniornya sendiri selalu salah tingkah jika dipertanyakan hal yang sama. Alasan mereka berdua tidaklah memberitahunya agarlah Yang Kai tidak terlalu berekspektasi. Karena bagaimanapun juga orang yang mengetahui cara seperti ini pasti akanlah berpikir 2 kali. Itu pun tergantung orangnya guys. Maka dari itulah Yang Kai tidak diberitahu sama sekali dan diberikan kejutan seperti ini agarlah dia tidak bereaksi sama sekali. Sudah paham lah ya maksudnya? Dan kita pun diperlihatkan masa-masa Yang Kai bersama senior Xianing, yang dimana ya dari awal pertemuan sama sekali tidak mengenal, sampai sekarang mereka menjadi begitu sangatlah dekat. Dari sinilah dia mengerti tentang artinya kultivasi memiliki cara yang begitu sangatlah berbeda-beda. Ada yang terlihat begitu normal sampai terlihat tidak begitu normal. Mungkin saja ada yang lebih parah ataupun yang lebih abnormal daripada seperti ini. Dan ini adalah ciuman pertama dari Yang Kai. Akan tetapi secara tiba-tiba dia pun merasakan lidahnya berdarah. Yang ternyata untuk Xianing haruslah menggigit lidahnya agarlah darah dari Yang Kai ini terserap olehnya juga. Sebab itu satu-satunya cara untuklah mendapati roh murni. Mendengar itu ya, Yang Kai cukup begitu kebingungan, tetapi dia percaya dengan semua perkataannya. Dan dia mempertanyakan lagi apa maksud dari roh murni tersebut. Dijelaskannya lah kalau setiap pria dilahirkan telah ada harta rohani di dalam tubuhnya. Dan itu memiliki kekuatan yang begitu sangatlah misterius. Tetapi untuk mendapatkan sepenuhnya itu bisa dikatakan sangatlah sulit. Dikarenakan bukan hanya sebuah ciuman saja, melainkan mereka haruslah bisa berhubungan intim dengan seorang wanita. Maka roh murni tersebut akanlah menghilang dan mereka berdua akanlah menjadi satu kesatuan. Setelah menjelaskannya, senior Xianing langsunglah salah tingkah. Sedangkan ya untuk Yang Kai sendiri dia masih begitu kebingungan dan dia baru menyadari pantas saja tetua Meng ini selalu mempertanyakan kepada dirinya apakah dia ini masihlah anak-anak atau sudah dewasa. Ternyata semua itu adalah sebuah pertanyaan ujian untuklah dirinya. Apakah dia pantas untuklah membantu Xianing atau sama sekali tidak? Dan akhirnya dia mengerti apa maksud dari roh murni tersebut, yang dimana roh murni ini sebelumnya pernah membantu Yang Kai. Contohnya ya seperti menetralkan dari energi yin secara tiba-tiba. Apakah juga roh murni ini berasal dari langit dan bumi? Lantas ya Yang Kai akanlah mengambil kesempatan dalam kesempitan. Mungkin saja jika dia melakukan hal yang sama berdua akanlah mendapati roh murninya kembali. Dan tujuan dia di sini yaitu mendapati kekuatannya yang lebih dan lebih lagi. Lalu dia mempertanyakan kepada seniornya apakah semua ini sudahlah cukup. Jika belum cukup, dia masih mempunyai banyak sekali roh murni. Padahal roh murni ini hanya satu ya. Lantas Xianing pun langsunglah begitu salah tingkah. Karena sebetulnya itu masihlah belum cukup. Dia masih membutuhkan beberapa roh murni milik dari Yang Kai. Dan yang sebenarnya energi yin ini hanyalah sebagai pengalian isu. Dan sebetulnya lagi, dia juga inginlah mendapati energi ki yang milik dari Yang Kai. Sesuai perkataan dari sebelumnya, kalau energi ki milik dari Yang Kai dan juga energi ki milik dari senior Xianing itu memiliki hubungan satu sama lain. Yang satu energi yang satu energi yin. Jika digabungkan, maka akanlah menjadi salah satu Touki yang cukuplah begitu hebat. Paham lah ya? Namun di sini Xianing mencoba untuklah menolaknya.
Karena jika dia teruslah menyerap energi milik dari Yang Kai, maka dia juga akanlah kehabisan energinya, serta dia juga tidak akanlah sadarkan diri. Tetapi Yang Kai menganggap itu hanyalah sebuah pengalian isu karena dia telah salah tingkah. Dan Yang Kai mengatakan kalau dia akanlah memberikan apapun kepada seniornya. Namun ya tetap saja senior Xianing langsunglah menolaknya. Karena dia ini masihlah terluka, jadi dia tidak akanlah melanjutkannya. Dan dia pun diperintahkan untuklah beristirahat. Karena untuk saat ini dia perlu untuklah berlatih 9 yin miliknya sekarang juga. Mendengar itu juga, Yang Kai barulah teringat dengan perkataan sebelumnya. Jika dia telah memperoleh sebuah energi yin, jika dia tidak berlatih selama 1 jam, maka energi tersebut akanlah hilang sepenuhnya. 坐下聊说，我也要赶紧。 Dan tadi saja dia baru saja berhasil untuklah menyerap setengahnya. Dan dia juga berarti haruslah bisa untuklah mempelajarinya. Akan tetapi, ketika Yang Kai meminta untuklah sebuah ajaran bagaimana cara untuklah melatih energi yin-nya, tubuhnya langsunglah merasakan sakit yang begitu luar biasa dan Yang Kai pun langsunglah tidak sadarkan diri. Beruntungnya saja untuk senior Xianing yang menoleh ke belakang langsunglah mengetahui kondisi dari Yang Kai sedanglah tidak begitu baik. Dan dia langsunglah tumbang ataupun tidak sadarkan diri. 你没事吧，师弟？ Dan kita bersambung untuklah dilanjutkan part berikutnya, yaitu hari Kamis minggu depan ya guys. Untuk episode kali ini ya banyak susnya, tetapi juga kita akhirnya mengetahui kalau kekuatan energi yin dan juga kekuatan energi yang, cara untuklah mentransfernya. Ya sebetulnya sih masih banyak cara, tetapi ini adalah salah satu cara yang paling mutakhir dan juga paling tercepat dalam mentransfer, daripada haruslah mengeluarkan energi yang cukup banyak ya. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit. Cubika Jiniu, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. 怪不得我问如何收取9阴凝的路。